Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oleswatri Ilmiah dengan NIM 2513-301922 dengan program studi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema sejarah perkembangan Islam di Nusantara, peran Wali Songo dan dakwah kultural di Indonesia. Pernahkah kita berpikir mengapa Indonesia yang memiliki ribuan pulau, suku, bahasa, dan budaya dapat menerima Islam dengan damai? Bahkan hingga saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia. Ternyata salah satu kuncinya adalah metode dakwah para Wali Songo yang mengedepankan kebersamaan dan pendekatan budaya. Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan internasional. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat tidak hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam melalui akhlak yang baik, kejujuran, serta saling menghormati. Perkembangan Islam semakin pesat ketika muncul para ulama yang dikenal sebagai Wali Songo, yaitu 9 wali yang berperan besar dalam menyebarkan Islam khususnya di Pulau Jawa. Keberhasilan dakwah Wali Songo tidak dilakukan dengan kekerasan, melainkan melalui dakwah kultural, yaitu menyampaikan ajaran Islam dengan memanfaatkan budaya lokal yang sudah dikenal masyarakat. Misalnya, Sunan Kalijaga menggunakan wayang gamelan dan tembang Jawa sebagai media dakwah. Sunan Kudus juga menghormati tradisi masyarakat setempat sehingga dakwahnya diterima dengan baik tanpa menimbulkan konflik. Metode dakwah seperti ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang memerintahkan agar berdakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Selain itu, menurut buku Atlas Wali Songo karya Agus Suryoto, keberhasilan Wali Songo terletak pada kemampuan mereka memadukan nilai Islam dengan budaya Nusantara tanpa menghilangkan ajaran pokok agama. Nilai-nilai dakwah Wali Songo masih sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai mahasiswa. Di lingkungan kampus, kita sering bertemu teman-teman yang berasal dari daerah budaya, bahkan organisasi yang berbeda. Perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling belajar dan menghargai. Begitu pula di media sosial. Saat ini banyak terjadi perdebatan mengenai masalah agama yang sering kali disampaikan dengan kata-kata kasar atau bahkan menyebarkan ajaran kebencian. Padahal dakwah yang dicontohkan Wali Songo justru mengedepankan kesantunan, dialog, dan penghormatan terhadap sesama. Sebagai generasi muda, kita dapat berdakwah melalui media digital dengan membuat konten yang bermanfaat, menyebarkan informasi yang benar, serta menjaga etika dalam berkomunikasi. Dari perjuangan Wali Songo terdapat beberapa nilai penting Ahlussunnah wal Jamaah atau disebut dengan aswaja. Pertama yaitu tawasud atau disebut dengan moderat. Wali Songo tidak bersikap ekstrim dalam berdakwah. Mereka memilih jalan tengah, bijaksana, dan penuh hikmah sehingga Islam dapat diterima masyarakat dengan damai. Kedua yaitu ada tasamuh atau toleransi. Wali Songo menghormati budaya dan adat masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sikap toleransi inilah yang menjadi persatuan dalam keberagaman. Selain itu, perjuangan mereka juga mencerminkan nilai amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang santun, penuh kasih sayang, dan tidak menimbulkan permusuhan. Sebagai kesimpulan, sejarah perkembangan Islam di Nusantara membuktikan bahwa keberhasilan dakwah Wali Songo terletak pada akhlak yang mulia, pendekatan budaya, dan sikap yang penuh hikmah. Metode tersebut menjadi teladan bagi kita untuk menyampaikan kebaikan dengan cara yang damai dan menghargai keberagaman. Mari kita sebagai mahasiswa menjadi generasi yang mampu menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatul lil